Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-31, dan saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang ke-18. Beginilah bunyi firman Allah. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-31 sedang mengumumkan kepada kehidupan umat Israel, supaya mereka tahu bahwa Allah yang telah membebaskan mereka dari rumah perbudakan dari Mesir dan yang sudah memimpin mereka memasuki Kanaan, negeri yang penuh dengan susu dan madu itu, adalah Allah yang dahsyat dan perkasa, dan Dia tidak bisa dapat disandingkan dengan apapun, dengan kekuatan apapun di dalam dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, penegasan ini dikemukakan oleh Nabi Yesaya bagi kehidupan umat Allah pada zamannya. Karena saat itu umat Israel sedang membanding-bandingkan kekuatan yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar. Bahkan juga mereka sendiri mencoba untuk melakukan penyembahan kepada kekuatan di dalam dunia ini. Dan karenanya sang Nabi mau mengumumkan kepada mereka bahwa Allah yang sudah membebaskan mereka dari rumah perbudakan itulah satu-satunya Allah yang dahsyat dan berkuasa atas kehidupan seluruh umat manusia. Di dalam bagian ini, sang Nabi mengumumkan kepada kehidupan umat Allah pada zamannya bahwa Allah seperti manakah yang bisa dapat membendung air melalui telapak tangannya sendiri. Allah di mana dan kapan Allah yang ada di dalam dunia yang sedang disembah oleh orang-orang di sekitar mereka yang bisa dapat membendung air laut dengan telapak tangannya sendiri, bisa menggenggam air laut dengan telapak tangannya sendiri. Bahkan sang Nabi mengumumkan kepada kehidupan umat percaya pada zamannya bahwa semua gunung-gunung yang ada di sekitar mereka yang dapat dijadikan sebagai tempat penyembahan, gunung-gunung itu
kalau dibandingkan dengan Allah yang telah membebaskan mereka dari rumah perbudakan, gunung-gunung itu diibaratkan hanya setumpuk debu di dalam tangan Allah. Jadi tidak ada yang bisa dapat disandingkan dengan Allah yang begitu hebat dan yang dahsyat, yang sudah melakukan banyak perkara hebat dalam sejarah perjalanan dari kehidupan bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan di dalam kehidupan kita umat percaya hari ini, di tengah-tengah kehidupan dunia ini, Allah yang begitu hebat dan dahsyat itu sudah memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga dengan jelas dikatakan bahwa di dalam Yesus Kristus itulah segala sesuatu telah diciptakan, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang ada. Dengan demikian, Yesus Kristus itu tidak bisa dapat disandingkan dengan siapapun, dengan apapun, dengan kekuatan manapun, dengan nabi manapun di atas kehidupan dunia ini. Dia mengatasi segalanya. Karena Dia adalah penguasa langit dan bumi. Injil Matius 28 ayatnya yang ke-18. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umat percaya kita mesti sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Tuhan yang kita imani dan yang kita sembah dan kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lebih besar, yang hebat dan perkasa dan berdaulat seperti Allah yang kita imani dan kita yakini di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40, sang Nabi masih mengingatkan kepada umat Allah pada zamannya, bagaimana mungkin mereka mencoba untuk beralih dan percaya kepada Allah yang dibuat oleh tangan manusia dengan menggunakan benda-benda yang ada di dunia. Bagaimana mungkin bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah dan berada di atas dunia ini kemudian dijadikan sebagai Allah untuk memberi perlindungan dan menjadi tempat umat bersandar kepadanya. Itu adalah sebuah usaha dan pekerjaan serta kepercayaan yang sia-sia di dalam kehidupan umat Tuhan. Itulah sebabnya di dalam bacaan tadi sang Nabi mengingatkan kepada umatnya, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ayat yang ke-19, patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun yang sedang dilakukan oleh umat manusia, apalagi dengan mencoba untuk beralih dari Allah yang telah menyelamatkan umat manusia, beralih kepada sesuatu yang kasat mata di dalam dunia dan mencoba untuk bersandar kepadanya, bergantung kepadanya, itu adalah sebuah usaha yang sia-sia. Karena itu sang Nabi sedang mengumumkan
supaya umat manusia mesti segera kembali mengalami pertobatan dan sungguh-sungguh beriman kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari rumah perbudakan dan sudah mengantarkan mereka memasuki negeri Kanaan. Dan bagi kita umat percaya hari ini, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, Sang Penebus bagi kita. Kepadanya lah kita mesti bersandar dan beriman kepadanya. Jangan lengah dan jangan terlambat membuat pengakuan. Segera mengambil keputusan dan beriman kepadanya. Karena Dia satu-satunya yang telah melepaskan kita dari kekuatan kuasa maut dan mengampuni dosa kita, sehingga kita berkelayakan untuk kembali menghadap hadirat Allah yang kudus. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak salah jalan di dalam kehidupan ini, tapi kami mesti sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami sekalian dalam peristirahatan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.